saya dikenakan harus piket. Masing-masing siswa itu kena 3 orang per kelas. Jadi kami tidak dibolehkan tidur di dalam kamar kami masing-masing karena pernah ada kemalingan kotak kamar. Oh iya. Ya. Waktu itu kami bertiga disuruh tidur di atas musola ataupun di bawah musola. Dan di belakang musola itu ada tempat wudhu. Pas kami tidur, saya kebangun sekitar jam 2 malam. Saya mendengar sesuatu kayak ada orang yang mandi di tempat wudhu itu. Sekalian ada orang yang minta tolong di depan. Saya kebangun sekitar jam 3 malam. Karena pas itu pun saya lagi kehausan. Pas saya udah minum airnya, saya mau tidur lagi. Saya secara tidak sengaja dari dalam kamar melihat lewat jendela keluar sosok seperti geng motor itu di dalam pohon sagu. Iya. Dia sekalian menggunakan jaketnya, helmnya dan motornya. Iya. Pas dia keluar, dia mengelilingi kamar saya. Nah, pas dia mengelilingi kamar saya pun kaget dan juga penasaran. Akhirnya dia berhenti di tempat wudhu. Pas dibuka helmnya, rupanya nggak ada. Oke. Kepalanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mensupport Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang mau menceritakan kisah pengalaman horornya pada saat dia belajar di sebuah pondok pesantren di daerah kota Banda Aceh. Narasumber gue ini banyak banget mengalami kejadian-kejadian horor pada saat di pondok pesantrennya itu. Jadi biar lebih lengkapnya lagi, gue juga udah penasaran, langsung aja nih narasumbernya aja yang menceritakan setelah apa nih yang dialami waktu di pondok pesantren itu. Ya udah, kita kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum, Bang Amrizal. Kabar sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bang Amrizal ini asli orang Aceh ya, Bang? Ya. Kebetulan sekarang lagi tinggal di Jakarta ya. Bekerja di sini ya, Bang? Ya. Oke. Bang Amri, sekali lagi makasih banyak nih udah berkenan mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Ya. Tadi kita sempat ngobrol sebentar di luar layar nih, Bang. Ya. Lu pernah belajar di pondok pesantren. Katanya pondok pesantren lu angker nih. Ya. Lu ngalamin apa aja sih, Bang? Ya, yang pertama berarti saya bangun jam 3 pagi. Karena posisi saya kurang sehat badan saya, kan kebangun saya. Saya melihat sosok hantu yang kagak ada kepalanya. Dia lagi mengelilingi kamar saya. Oh, iya. Terus berselang 2 minggu kemudian, kami kan dikenakan piket. Masing-masing siswa kan disuruh piket 3 orang. Habis itu kami disuruh tidur di musola, kadang di bawah musola. Iya. Nah, pas kami tidur di bawah musola itu, tiba-tiba ada suara orang mandi di tempat wudhu. Ada suara orang nih. Terus kadang ada yang minta tolong. Iya. Ada yang minta tolong. Kan saya kan penasaran. Ya udah, saya sambil merayap. Saya ngintip, pas saya ngintip agak ada orang. Nggak ada orangnya. Saya kan ketakutan. Iya. Waktu saya ketakutan itu ya udah, saya kagak pikir panjang lagi, langsung masuk kamar.
Gila, horor banget. Tapi ditahan dulu di bang ceritanya bang. Iya. Nah sebelum gue lanjut ke ceritanya bang Amrizal, buat kalian yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epek-epek seperti yang dialami sama Bang Rizal ini mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, langsung aja nih, kalian bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epek-epek seperti yang dialami sama Bang Rizal ini. Jangan lupa juga nih diaktifkan tombol loncengnya agar kalian semua dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Yaudah, gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Jadi awal mulanya begini bang, saya pernah belajar di pondok pesantren di tempat tinggal aslinya saya di Aceh. Iya. Saya mengalami hal kejadian ini sekitar tahun 2011. Waktu itu saya baru masih masuk SMP. Iya. Nah, singkat ceritanya, selang dua bulan kemudian, saya mengalami demam di pesantren. Pas saya mau bangunin, dan saya pun membangunin teman saya sekitar jam 2 malam. Nah, padahal saya pengen banget membuang air besar. Nah, mereka pun satu pun tidak bangun. Saya pun memberanikan diri saya sendiri untuk ke toilet sendiri. Nah, waktu saya mau balik ke kamar, tiba-tiba ada yang melintasin saya dari belakang. Pas saya ngeliat, nah, waktu itu pun posisinya masih udah terlalu sepi, agak ada orang lagi satupun. Saya kan penasaran dan ketakutan. Langsung saya buru-buru masuk ke dalam kamar. Pas saya masuk ke dalam kamar, saya ngintip dari dalam kamar lewat jendela keluar. Saya pun ingin menghilangkan rasa penasaran saya walaupun takut. Saya mengintip keluar. Pas saya lihat orangnya gak ada. Padahal tadi jelas-jelas Bang Amrizal ini lihat ada yang melintas nih di belakang Bang Amrizal nih. Iya. Terus saya kan ketakutan waktu ngintip dari dalam keluar gak ada orang. Udah saya langsung tidur sambil membaca doa. Dan keesokan harinya saya dikenakan harus piket. Masing-masing siswa itu kena 3 orang per kelas. Jadi kami tidak dibolehkan tidur di dalam kamar kami masing-masing karena pernah ada kemalingan kotak amal. Oh iya. Ya. Waktu itu kami bertiga disuruh tidur di atas musola ataupun di bawah musola. Dan di belakang musola itu ada tempat wudhu. Pas kami tidur, saya kebangun sekitar jam 2 malam. Saya mendengar sesuatu kayak ada orang yang mandi di tempat wudhu itu. Sekalian ada orang minta tolong. Saya pun sambil ketakutan dan penasaran, saya merayap sedikit-sedikit. Saya ngintip. Pas saya ngeliat ke tempat wudhu itu, orangnya nggak ada. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Dan posisinya pun itu udah udah sepi, udah terlalu sepi, udah larut malam, sekitar jam 2. Nah, saya pun ketakutan. Ya udah, saya tidak membangunkan satupun teman dari sini. Saya langsung masuk ke kamar sendiri. Nah, dan keesokan harinya saya dilaporin ke guru. Kalau di tempat kami itu Tengku ya. Iya, Tengku itu guru ya. Tengku. Nah, saya dilaporin ke Tengku. Tengku, si Amrizal gini. Ya, dia bilang. Kan saya kan udah kena apa tuh? Ditambah lagi. Iya. Dikenakan sanksi lagi. Jadi saya malam besok disuruh lagi. Tapi temannya ganti, bukan mereka lagi. Oh, bukan teman kemarin nih. Pas itu kan kami lagi duduk-duduk, nggak langsung tidur. Pas kami duduk di bawah musola sambil makan-makan gitu kan, snack. Terus tiba-tiba ada orang yang minta tolong
di tempat wudhu itu yang di belakang musola. Yang seperti Bang Amrizal dengar kemarin nih. Iya, ada orang yang minta tolong menjerit, ada yang menangis, ada apa tuh, yang berwudhu kadang suara kayak ada orang mandi kayak gitu. Iya. Nah, kami pun sambil mengintip melihatnya, agak ada orang pun satu pun. Kami pun sambil ketakutan. Saya langsung masuk ke kamar Tengku. Ke kamar guru nih. Tengku. Kalau di situ kami panggil Tengku ya. Iya. Kalau di sini guru. Iya. Nah, begitulah. Kami masuk ke kamar Tengku. Kami bilang, Tengku, kayaknya ini ada yang kurang beres. Apaan? Coba lihat dulu. Nah, waktu keluar dia, suaranya dari besar sedikit kecil sampai hilang. Iya. Dan Tengku itu pun dia mengamalkan ilmu tasawuf. Jadi dia tahu. Cuman dia agak bilang, kagak, kalian itu cuma halusinasi doang, tidur. Itu Biar nggak pernah takut nih santri-santrinya. Tidur. Nah, nanti tidurnya ganti-ganti ya, cuma bilang gitu. Terus kami kan suaranya waktu dia masuk kamar lagi dari hilang sedikit demi sedikit sampai kencang lagi suaranya. Iya. Kami pun kagak berani lagi masuk lagi panggil dia. Nah, dia pun sampai kesel tuh kami panggil. Iya. Akhirnya dia pun merasakan juga. Ya udah, kita tidur di sini, tidur berempat. Ditemenin sama Tengkunya nih. Ditemenin sama Tengkunya. Kami pun udah merasa lega kan. Seolah-olah kami udah dilindungi. Iya. Nah, sama guru. Nah, waktu itu pun kami disuruh, kamu tidur aja. Kalian bertiga tidur di sini. Saya tidur di sini. Pas itu ditidurin, sore itu pun nongol lagi. Mungkin dia pikir orangnya cuma kami, karena kami yang disuruh tidur di tempat yang tadi. Iya. Dia tidurnya di sini, di belakang kami. Itu munculnya suaranya Ya, apa? Kayak orang menangis tadi. Orang nangis lagi. Orang minta tolong. Dan keesokan harinya, Tengku itu pun langsung melaporkan suara itu ke tempat yang pemilik pesantren. Iya. Dan pemilik pesantren itu pun merespon. Nah, langsung dia buatkan ayat doa gitu. Iya. Langsung dia nyembur ke seluruh pesantren itu. Iya. Diciprat-cipratin. Gitulah. Kan? Dan berselang 2 hari ke depan, kayak ada orang menjerit kayak gitu. Menjerit lagi dia, karena kan dia mungkin udah kesakitan. Kadang di pojok ini, di pojok itu, tapi keluar suara itu bukan waktu masih ada orang. Kadang-kadang sekitar jam 12 malam. 12 malam, jam 1 malam. Itu tiba-tiba aja tuh. Tiba-tiba aja Suaranya muncul. Dan sampai ke rumah pondok pesantren itu. Iya. Ke tempat rumah pemimpin itu. Dan waktu itu pun pemimpin pesantren itu bangun. Dan dia ketemu satu cewek yang lagi nyapu di depan halamannya. Hantu nih. Halamannya. Cantik banget orangnya. Cantik banget orangnya. Dia pun bilang sama dibilang sama pemimpin pesantren itu, kamu jangan mencoba menggoda saya, karena saya udah tahu sebelum kamu itu setan. Kalau setan itu dia bisa mengubah wujud aslinya gimana aja bisa. Dia bilang kayak gitu. Dia pun itu pun kan dia langsung mengerti, berarti jangan memaksakan untuk dia memarahin dia. Dia langsung berubah wujudnya.
jelek banget nih mukanya. Saya aja merinding nih. Oh, langsung berubah wujud tuh. Ya, berubah wujudnya. Nah, langsung wujud aslinya. Mukanya berulat. Ya. Iya. Dia pun bilang begini, jadi kamu kenapa di sini? Ini tempat saya. Oh, ini bukan tempat kamu. Ini tempat saya. Kamu itu cuma makhluk yang bisa dibawa-bawa sama angin. Kemana angin, ke situ pun kamu. Benar enggak? Dia bilang. Iya. Ya, dia ngangguk kalau nggak jawab dia. Iya. Cuman waktu dibilang begini, kamu tinggal di sini boleh, tapi jangan mengganggukan santri-santri kami dan santriwati kami. Kamu tidur di mana aja boleh. Dan dia itu pun membangkang. Dia kan udah marah, udah capek lagi ngurusin kita kan. Dia terlalu marah. Pemilik pesantren itu langsung mengambil, kalau di tempat kami itu awi, yang dibilang itu awi. Di sini apa namanya? Ya, kayak kayu itu bang. Dia ambil semacam itu. Itulah. Semacam itulah ya kan. Dan kayu itu udah didoain. Sekali dicambuk, dia langsung apa tuh? Langsung kepanasan. 3 kali dicambuk, akhirnya dia pergi juga. Di situ. Dan setelah itu pun urusannya selesai, ya kan? Dan Tengku yang tadi malam yang udah nemenin kami, dia kembali ke kami, bilang begini, agak tadi malam kalian itu cuma halusinasi. Cuma halusinasi. Padahal itu benar. Cuma dia bilang begini, biar kita ini tidak ketakutan, tidak hilang semangat untuk belajar. Ya, kita tahu lah gimana rasa sayangnya guru terhadap muridnya, ya kan? Makanya dia bilang begitu supaya kita nyaman. Dan sesudah itu selesailah urusannya yang tadi malam. Selang 2 hari ke depan, saya kebangun sekitar jam 3 malam. Karena pas itu pun saya lagi kehausan. Pas saya udah minum airnya, saya mau tidur lagi. Saya secara tidak sengaja dari dalam kamar melihat lewat jendela keluar sosok seperti geng motor itu di dalam pohon sagu. Dia sekalian menggunakan jaketnya, helmnya, dan motornya. Pas dia keluar, dia mengelilingi kamar saya. Pas dia mengelilingi kamar saya pun kaget dan juga penasaran. Akhirnya dia berhenti di tempat wudhu. Pas dibuka helmnya, kepalanya nggak ada, Bang. Oke, kepalanya nggak ada nih. Nggak ada. Itu pun yang gua heran kan. Itu pun saya pun langsung ketakutan dan juga merinding. Udah saya langsung tidur sambil ngebaca doa, ngebaca Al-Fatihah kayak gitu kan. Akhirnya pun saya ketiduran. Saya mengalami kejadian horor lagi pas saya baru turun dari ngaji. Kami sekitar jam 11, ya kan? Jadi jam 11 itu saya langsung ke WC mau buang air besar. Pas saya masuk, lagi enak-enak buang air besar, tiba-tiba seperti kemunculan sosok tangan yang ingin memegang kemaluan kita, ya kan? Jadi Bang Rizal ngelihat nih sosok itu, tangannya itu. Kakak sempat ngelihat karena dia sekejap langnya, langsung hilang, ya kan? Terus saya pun lari ketakutan. Kan saya kagak nyiraminya yang tadi. Langsung saya masuk ke dalam kamar. Terus saya udah nyampe ke kamar, begini, ini kalau kagak disiram nanti dilihat dari CCTV kena omelin lagi. Ya udah, kenapa kamu jaga kebersihan kan? Ya udah, saya kan terpaksa
Pintu pun udah gua copot tadi. Kagak terlalu mendukung, ya kan? Kalau Ya udah. ketakutan. Dari luar aja saya berdiri, ambil air dan di dalam baknya, langsung saya siram. Akhirnya pun selesai. Waktu itu saya balik lagi ke kamar. Terus saya balik ke kamar, saya pun udah ketakutan karena bilik itu pun agak jauh dari kamar saya, di belakang kamar saya. Dari toilet itu? Dari toilet. Nah, saya pun ngelaporin ke Tengku yang tadi, karena dia pun udah percaya, karena udah pernah gua laporin ya kan. Pas gua laporin, dia langsung melapor ke pemimpin pesantren itu. Iya. Melapor ke pemimpin pesantren itu, dibilang begini sama pemimpin itu, besok-besok jangan pakai ini WC ini lagi, ini disegel. Dibilang WC rusak, padahal enggak, memang WC itu memang bekasnya dia padahal bang. Oh jadi udah nggak boleh digunain lagi? Nggak boleh digunain lagi. Iya. Padahal begini bang ceritanya, WC itu sebelum dibangunin pesantren itu, waktu komplit zaman dulu, Iya. ya, ada seseorang yang dikubur pakai pasir itu, pasir yang di pesantren itu. Iya. Nah, kan tahun demi tahun kan jasadnya kan udah busuk, udah kecampur sama tanah itu. Iya. Nah, tanah sama pasir itu. Nah, pasir itu dibuatlah bilik ke kamar, dibuat juga sekalian sama WC. Nah, dibuat sekalian sama WC, makanya dia di situ. Nah, Iya. tapi yang anehnya lagi begini bang, yang di dalam kamar saya kagak diganggu, cuma yang diganggu yang di dalam WC-nya aja. Iya. Setiap ada yang mau ke WC pasti ada yang diganggu. Iya. Siapapun. Iya. Karena ini kan di perbatasan antara santri sama santriwati. Iya. Nah, perbatasan. Jadi kan yang kena kan cuma santriwan, santri aja, ya kan? Ya udah, habis itu dibilang sama pemimpin, WC ini rusak, gak boleh dipakai lagi. Akhirnya nggak boleh digunain lagi nih? Kagak. Saat itu. Karena dia langsung motong ceritanya aja. Begini, supaya kami itu biar kakak takut. Nah, Iya. biar kakak takut. Ini gak boleh dipakai lagi. Ini udah rusak ini dibilang. Padahal bukan, itu penyebabnya. Iya. Tapi yang sebelah lagi bisa dipakai. Kadang kalau kita pakai, paling dia cuma menjerit-jerit doang. Gak apa-apa, kakak diganggu seperti yang ini. Ya kan? Dan setelah itu alhamdulillah saya tidak pernah mengalami lagi hal kejadian yang horor-horor gitu Pak. Iya. Karena WC-nya pun sudah disegel sama pemimpin pesantren itu. Iya. Mungkin Sampai di sini aja kisah cerita horor dari pesantren kami Bang. Iya, gila. Dan setelah itu alhamdulillah nih udah pada nggak ngalamin nih santri-santri semua nih kejadian-kejadian horor di pesantren itu. Gokil. Pertama kali yang ketika lu ngelihat sosok hantu tanpa kepala, bisa dibilang nih Bang ya, hantu nggak ada kepalanya. Itu yang lu lihat dia postur tubuhnya mengenakan jaket, rapi layaknya orang berkendara, anak motor. Iya, dan itu dia mengelilingi. Satu aja atau banyak? Sekitar tiga kali. Oh, dia mengelilingi kamar Bang Amr Rizal nih? Iya, maksudnya dia satu sosok sendiri aja? Iya, sendiri. Dia mengelilingi 3 kali. Keliling 3 kali itu, Bang Amr Rizal lihat sendiri tuh? Dan akhirnya dia berhenti di tempat wudu. Ketika dia berhenti di tempat wudu, pas dibuka helmnya, wah kaget lagi, kepala kagak ada. Nggak ada kepalanya nih? Nggak ada. Tapi setelah dia nggak ada kepalanya, dilepas helmnya itu, dia tetap jalan apa diem aja nih di motor itu?
diam aja. Dia tetap diem di posisi motor itu. Diam aja dia cuma mungkin dia mau nunjukin aja. Iya. Ya kan? Kalau malu itu kan memang kayak gitu dia. Iya, suka nakut-nakutin, nunjukin dirinya ya kan. Saya merinding, Bang. Iya, wah gila, merinding parah. Terus sama yang sosok setelah dari kamar mandi nih, yang abang keluar dari kamar mandi kan mau kembali ke bilik kamar ya. Ngelihat banget nih ada sosok yang melintas. Iya. Ternyata pas Bang Amrizal lihat nggak ada sosoknya. Nggak ada. Itu bisa digambarin nggak Bang, sosoknya seperti apa nih? Kayak apa ya? Kalau sosoknya sih kayak kuntilanak itu sih. Cuman begini, bisa dibilang karena itu kan di dalam gelap. Iya. Ya kan? Gelap. Tapi kelihatan rambutnya nih, tapi posisi gelap gitu. Gelap. Cuman kalau rambutnya kurang ngeliat, cuma putihnya doang, itu sekejap dia hilangnya. Oh iya. Gila. Jadi cuma melintas aja lah ya. Melintas doang. Ya, sama yang gokil lagi nih, gokil bisa dibilang lucu juga sih ketika Bang Amrizal lepas ngaji jam 11 malam, buang air besar, ada sosok tangan nih dari dalam WC nih. Dalam kloset WC itu. Keluar. Bang Amrizal lihat, cuman dia itu kagak bisa lama kita lihat, dalam sekejap hilang dia. Tapi ngeliat penampakan jari-jarinya tangannya atau jarinya enggak, paling ini doang, sikunya doang nampak. Tapi yang anehnya lagi kagak kepotong sikunya, langsung begini, kayak gimana tuh, kayak keluar begini ya. Ini misalnya kloset ya kan, begini, kagak kepotong. Iya. Itu tangannya sama kayak hal tangan manusia atau hitam? Hitam semua. Hitam, kagak hitam banget sih. Pokoknya hitam lah. Dan juga mungkin terlalu pandangan kelihatan kan, WC pun agak gelap-gelap dikit. Iya. Makanya terlalu hitam ya kan. Banyak banget ya kejadian-kejadian horor yang Bang Amri alami nih, sampai pernah dengar juga ada suara di tempat wudhu nih, orang mandi. Ternyata pas dilihat nggak ada sosok orangnya nih. Tapi nggak pernah dijelasin nih Bang sama pemilik atau tengkot, guru-guru ya. Kalau itu pesantren, historinya bekas apa nggak pernah diceritain ya? Kagak. Karena begini kan, walaupun guru itu kan bukan dia niatnya kagak baik untuk muridnya. Dia kagak cerita itu mungkin kalau misalkan diceritakan murid-murid di sini kan dia kurang semangat untuk belajar lagi. Udah berarti didiamin aja. Dipikir dia akan begini, nanti pasti hilang dia sendiri. Karena ini pun tempat ngaji. Kalau setan kan sama jin dia kagak suka ngaji. Ya kan? Tapi sampai sekarang alhamdulillah udah aman ya. Nggak diceritain biar para santri-santri ini nyaman lah, nggak ketakutan gitu ya Bang. Oke, siap. Sekali lagi makasih banyak nih Bang Amri, udah mau berkenan berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sukses terus Bang buat karirnya Bang. Semoga betah juga nih tinggal di Jakarta. Ya udah sekian nih. Sebelum gue akhiri videonya, buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Amrizal ini, punya pengalaman horor kisah nyata, kalian menjadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja nih DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Bang Rizal ini. Dan pastinya juga jangan lupa tuh diaktifkan tombol notifikasinya agar kalian semua dapat notifikasi siap Dimensi Mistik upload video-video terbaru. Ya udah, gue rasa cukup. Gua pamit undur diri, Aris Dimensi Mistik beserta Bang Amrizal pamit. Ciao. Bang Amrizal, makasih banyak.